nggak teman-teman dengar kalimat seperti ini? Dapat majikan seperti apa tergantung amalan baik apa yang sudah kita sebarkan. Kalimat ini terdengar bijak dan mungkin bisa jadi motivasi. Tapi, apakah itu benar-benar bisa dijadikan patokan pasti untuk nasib kita ke depannya? Nyatanya banyak orang yang dikenal baik, sabar, dan rajin ibadah, tapi tetap saja diuji dengan majikan yang tidak memperlakukan mereka dengan adil. Sebaliknya, ada juga yang mungkin tidak terlalu religius, tapi justru dipertemukan dengan majikan yang luar biasa baik. Artinya, nasib bukan cuma soal amalan, tapi juga soal takdir, keberanian, dan usaha untuk terus memperbaiki hidup. Jadi, jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri saat diuji. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan itu pasti akan kembali, entah kapan dan dalam bentuk apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Kali ini kasus yang akan kita bahas adalah tentang setan yang berkedok majikan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena perbuatan majikan ini ya guys, benar-benar di luar batas kemanusiaan. Gimana enggak guys? Teman kita, sahabat kita sesama pahlawan devisa justru dilecehkan oleh tuan majikannya sendiri. Bukan cuma menyisakan luka fisik, tapi juga meninggalkan trauma yang begitu dalam, sampai membuatnya kehilangan kepercayaan terhadap laki-laki manapun. Bayangin, sekuat apa hati dia untuk bertahan. Gimana kisah lengkapnya? Yuk nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas kasusnya. Check it out! Erika adalah gadis desa berusia 24 tahun yang punya mimpi sederhana. Seperti kebanyakan TKW lainnya, tujuannya cuma satu, mencari nafkah demi masa depan kedua anaknya yang masih kecil. Dari sumber yang saya baca, tidak disebutkan secara pasti apakah Erika sudah bercerai atau belum. Tapi yang jelas, dia adalah seorang ibu dari 2 anak dan sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Awal Januari 2020, Erika memutuskan untuk merantau ke Singapura lewat jalur resmi, sebagai langkah awal untuk memperbaiki hidupnya. Lewat sebuah agensi, Erika akhirnya dipertemukan dengan majikannya, yaitu sepasang suami istri muda keturunan Tionghoa. Sebut saja Tuan Lee berusia 34 tahun dan Nyonya Wang berusia 30 tahun. Pasangan ini punya 3 anak yang semuanya masih duduk di bangku sekolah dasar. Masih kecil-kecil guys, dan tentu saja butuh banyak perhatian di rumah. Selama beberapa bulan pertama bekerja mengikuti Tuan Lee dan Nyonya Wang, semuanya itu berjalan lancar guys, tanpa kendala berarti. Pasangan muda itu terlihat begitu ramah dan bersikap baik kepada Erika. Tidak ada keluhan, tidak ada bentakan, dan bahkan pekerjaan rumah yang ditangani Erika selalu mendapat respon positif. Bisa dibilang suasana rumah tangga majikan ini tampak harmonis, meskipun sebenarnya ada satu hal yang cukup mencolok. Tuan Lee diketahui tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Ia lebih sering berada di rumah, sementara Erika menjalankan tugas-tugas rumah tangga seperti biasa tanpa masalah berarti. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama guys. Di balik senyum sopan dan sikap ramah, ternyata ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Tuan Lee yang selama ini terlihat tenang dan berwibawa, mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Awalnya hanya berupa tatapan, lalu menjadi perhatian berlebihan yang terasa tidak wajar. Erika pun mulai merasa gelisah. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Setiap harinya ia seperti dibayang-bayangi rasa was-was, seolah ada sesuatu yang salah, tapi nggak tahu itu apa. Sebenarnya apa yang Erika rasakan saat itu? Ada apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, yuk langsung aja kita masuk ke bagian kronologinya. Pada suatu siang di bulan September 2020, Erika sedang sendirian di apartemen bersama Tuan Lee.
Sementara itu, Nyonya Wang keluar bersama dua anaknya untuk menjemput si sulung dari sekolah. Seperti biasa, Erika sedang berada di dapur, memasak untuk keluarga majikannya, namun tanpa diduga, Tuan Li tiba-tiba muncul dari belakang, memeluknya, dan mencium bagian lehernya secara tiba-tiba. Erika kaget bukan main. Dengan spontan, ia menolak dan mencoba menjauh. Saat itu juga Erika sadar bahwa firasatnya selama ini ternyata benar. Tuan Li tidak hanya aneh, tapi mulai menunjukkan perilaku yang tidak bisa lagi ditoleransi. Namun, penolakan Erika tidak menghentikan niat buruk Tuan Li. Ia justru makin menjadi dan dengan tenangnya mengambil pengaman dari dalam kamar. Erika berusaha berontak, ingin lari, ingin teriak. Tapi tubuhnya mendadak lemas, mulutnya keluh, lidahnya kaku. Ia membeku dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada hari itu, batas kemanusiaan telah dilanggar. Lalu, masih di bulan yang sama, kejadian kelam itu kembali terulang. Ritmenya pun nyaris sama. Setiap kali Nyonya Wang dan anak-anaknya tidak berada di apartemen, Tuan Li memanfaatkan situasi. Di bawah tekanan dan ketakutan yang membekap jiwa, Erika hanya menangis dalam diam. Ia sebenarnya itu ingin berteriak, tapi suaranya hanya menggema di dalam hatinya. Ingin rasanya mengadu ke agensi, tapi bayangan akan kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian masa depan membuat nyalinya ciut. Ketakutannya saat itu jauh lebih besar daripada keberaniannya. Dalam tangisnya, Erika berkali-kali memohon, meminta dengan lirih agar Tuan Li berhenti, agar kejadian ini menjadi yang terakhir kalinya. Namun semuanya sirna. Tanggal 15 Oktober 2020 menjadi saksi bahwa permohonannya tidak didengar. Hari itu lagi dan lagi, Tuan Li kembali melakukan perbuatannya. Padahal Erika sudah memohon dengan air mata, menjelaskan bahwa ia punya pacar dan dua anak kecil yang menunggunya di kampung. Tapi rengekannya tidak digubris, guys. Tuan Li tetap melanjutkan perbuatannya seolah Erika bukan manusia, melainkan benda untuk pelampiasan. Dan saat itu, Erika tahu dia tidak bisa diam lagi. Dengan sisa keberanian yang terkumpul, Erika akhirnya menghubungi agensi. Dan tak lama kemudian, bersama pihak agensi, ia melaporkan ke kepolisian Singapura. Setelah laporan diterima dari pihak agensi dan korban, pihak kepolisian Singapura bergerak cepat. Tak butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penahanan terhadap Tuan Li. Setelah berkas dinyatakan lengkap, statusnya pun resmi berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Kasus ini kemudian dibawa ke meja hijau, dan di persidangan prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Hakim Pengadilan Tinggi Dedar Singh Gill akhirnya menjatuhkan hukuman berat, yaitu 24 tahun penjara dan 24 kali cambukan rotan. Vonis ini dijatuhkan setelah Tuan Li mengaku bersalah atas 2 dakwaan pemerkosaan dan 1 dakwaan penyerangan seksual. Padahal sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut hukuman antara 23 tahun hingga 28 tahun penjara dan 24 kali cambukan rotan. Sementara itu di pihak pembela, Aswin Ganapati meminta keringanan hukuman menjadi 22 atau 23 tahun penjara. Namun hakim tetap pada keputusannya. Dalam sidang, terungkap pula alasan menjijikan yang digunakan Tuan Li untuk membenarkan perbuatannya. Ia mengaku frustasi karena tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya Nyonya Wang. Alasannya tidak manusiawi dan sama sekali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Tapi sayangnya guys, perjuangan Erika tidak berhenti di ruang sidang saja. Alih-alih mendapat dukungan dari orang yang terdekat, Erika justru disalahkan baik oleh pacarnya maupun oleh keluarganya sendiri. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tapi luka batin tidak semudah itu. Erika bahkan sempat 2 kali berganti majikan karena trauma yang terus menghantuinya. Namun kabar terakhir yang saya baca di tahun 2022, kondisi Erika perlahan mulai membaik. Ia masih bekerja di Singapura, mengikuti majikan baru yang jauh lebih peduli dan menghargainya sebagai manusia. Dan buat keluarga di rumah, tolonglah jangan seperti itu. Ketika anak, adik, atau saudara kalian yang merantau mengalami musibah, apalagi yang seperti dialami Erika, yang paling mereka butuhkan bukanlah penghakiman, tapi dukungan. Bukan kata-kata yang menyakitkan, yang menyalahkan, tapi pelukan, meski dari jauh yang menenangkan. Enggak terpikirkankah oleh kalian seberapa hancur hati Erika saat keberanian yang ia kumpulkan justru dibalas dengan kata-kata yang mematahkan? Adilkah itu untuk Erika?
Semoga Mbak Erika hari ini berada dalam lindungan Allah, bekerja dengan sepenuh hati dan tetap tegar menjalani hari-hari meski bayang-bayang masa lalu masih sering datang mengusik. Kubur dalam-dalam masa kelammu ya Mbak. Saatnya untuk buka lembaran baru. Ingat, anak-anak yang menunggumu pulang dengan senyuman. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian berarti banget buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.